Gimana kita mau pulang ke rumah Bapak? Kak, kita pergi dari sini yuk, Kak. Mika takut. Di sini udah sepi. Kita coba cari jalan untuk pulang ke rumah Bapak. Tapi kalau nyasar gimana, Kak? Kita coba dulu, Fik. Yuk. Gua pakai setir dong. Lo Gua minta sama habis nih. gue. Jai. Ada mangsa tuh. Mangsa apaan? Anak bau kencur kayak gitu. Lu mau rampok. Mana punya duit mereka? Lu mau rampok apanya? Dasar bego lo. Kita jual mereka. Pasti harganya mahal. Kelihatannya mereka cantik-cantik, men. Pasti mereka anak orang kaya. Bisa jutaan rupiah kita dapat nih. Kak, kok orang itu ngeliatin kita kayak gitu sih? Jangan-jangan mereka punya niat jahat sama kita. Kak, Vika takut. Adik-adik cantik, pada mau kemana? Sini yuk, ikut abang aja yuk. Enggak, kami nggak mau. Yuk kita lari, Fik. Sialan, bocah-bocah kecil pada kabur. Ayo kita kejar. Cepetan kak larinya. Mereka udah semakin dekat. Kita ngumpet di sana aja yuk. Sana aja yuk. Kemana tuh anak-anak brengsek? Gila, larinya cepet banget. Gue udah nggak sanggup deh. Itu dia suara bayinya. Suaranya dari sini nih. Yuk, kejar. Ayo. Nah, nih, ini anaknya nih. Tunggu. Lu jangan masuk ke sana, bego. Ini kan kuburan Cina zaman dulu. Orang bilang kuburannya angker. Gua nggak berani. Ayo. Mendingan kita balik aja yuk. Aduh, Vika, kamu kenapa? Kak, ini kuburan, Kak. Vika takut. Kita balik ke sana aja yuk, Kak. Jangan, Fik. Orang-orang jahat itu pasti nungguin kita. Kita nggak boleh ke sana. Kalau mereka nangkap kita gimana? Kita jalan terus yuk. Aduh kak, kaki Vika sakit. Kita jalannya pelan-pelan aja ya.
dari tadi kita belum nemuin jalan keluarnya. Tubuh kaki Vika sakit nih. Vika udah gak kuat lagi. Ya udah, kita istirahat di sini aja yuk. Vika takut nih, Kak. Gak apa-apa, Vik. Kita nggak punya tempat lain, cuma di sini. Suara apaan tuh, Kak? Jangan-jangan suara hantu. Bukan, Vik. Bukan suaranya hantu. Papa kan pernah bilang kalau hantu itu nggak ada. Tapi, Kak, Vika, mendingan kita berdoa aja. Habis kita berdoa, terus kamu tidur, dan kamu nggak akan dengar atau ngeliat apapun. Kamu harusnya janji kalau kakak akan jagain kamu dan Rizky dengan baik, ya? Ya Allah, lindungilah kami dan jagailah kami dari segala gangguan, supaya Rizky dan Vika dapat tidur dengan nyenyak. Yaudah, sekarang kamu tidur ya. Bertiga ya Allah, jauhkanlah ular itu dari kami. Jangan biarkan ular itu menggigit Vika ya Allah. Allahu Akbar. Jauhkanlah ular itu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas pertolonganmu. Aku nggak boleh tidur. Aku harus jagain mereka. Siapa tahu masih ada binatang lain yang masih mengganggu kita. Marsa, Vika, ayo bangun. Aduh, ternyata anak-anak yang pintar sudah pada bangun duluan. Marsa, Vika, Marsa, Vika, kalian kemana? Ayo, udah pada mandi belum? Siapa yang mau dimandiin sama bapak? Marsa, Vika, atau Rizky? Bu? 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 Ada apa toh, Pak? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Kemana anak-anak? Bapak nyari ke dalam,
keluar. Kok nggak ada? Loh, bukannya mereka belum bangun, Pak? Dari tadi Ibu sama sekali nggak dengar suara mereka. Jangan-jangan mereka pergi. Pergi? Nggak mungkin ah. Ya mungkin aja toh. Mereka itu kan dulunya anak-anak orang kaya, Pak. Semua serba mewah. Sedangkan di sini kan kalau makan aja seadanya. Ya nggak betah lah. Ibu ngomongnya kok aneh. Anak-anak nggak mungkin. Dia akan begitu. Ini pasti ada yang terjadi. Ya Allah. Mudah-mudahan dia nggak ada apa-apa. Iya, Pak, iya. Mudah-mudahan anak-anak baik-baik aja. Sekarang Ibu udah masak. Bapak makan ya? Yuk. Omonganmu kok aneh. Anak-anak pergi, ibu nggak tahu. Sekarang malah bapak disuruh makan, disuruh tenang-tenang. Bapak mau ganti baju, cari mereka. Dan bapak nggak bisa. Dan nggak tega kalau dia sampai di jalan disakitin orang. Aneh kamu. Ya ampun, udah siang. Rizky, cukup. Rizky, kamu nanti kakak beliin susu, ya? Vika, bangun, Vik. Vik, bangun. Vik, kita pergi yuk. Aduh, Vika, kakimu masih sakit ya? Ya udah, kita jalannya pelan-pelan aja. Ya, sekalian kita beli susu buat Rizky sama obat buat kakimu itu. Ya, yuk. Vik, kamu dengar suara mobil nggak? Kayaknya kita udah deket sama jalan yang besar deh. Yuk, Fik. Mudah-mudahan di sana ada orang yang baik yang mau nolongin kita. Yuk. Vika! Marsha! Ya, Bang. Anak-anak pada kemana, Bang? Saya pengen ketemu dulu sama mereka sebelum berangkat kerja, biar tambah semangat, Bang. Masalahnya ngeliat mukanya mereka yang lucu-lucu, imut-imut, lah, hati jadi tenang, Bang. Ini aku lagi nyariin mereka. Lah, emang pada kemana, Bang? Mereka pergi dari rumah. Pergi? Apa? Mereka pergi? Ah, nggak mungkin, Bang. Setahu saya, anak-anak sayang banget sama Abang, Mampo. Ah, ini udah pasti nih. Udah pasti, Bang, ini kerjaannya si bos preman itu tuh. Pasti dia yang nyulik, Bang. Ya Allah. Kalau sampai mereka jatuh ke tangan si penjahat itu, Marsha, Vika, sama Rizky pasti sengsara. Kalau gitu kita mesti harus cepet-cepet nyariin dia. Tapi di mana ya, Mon? Masalahnya begini, aku nggak tahu markas dia si penjahat itu. Ah, udah. Abang jangan takut. Saya bantuin cari, Bang. Pokoknya kita tanya sama semua orang-orang. Preman-preman kek, sama tukang ngamen kek. Ayo, Bang. Po, tolong titip sebentar ya, Bo ya. Titip nih, Bo ya. Ayo, Bang. Aku tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Cari aja sana. Aku yakin kalian tidak akan menemukan anak-anak kunyuk itu. Oh, Ibu.
Rizky juga nangis. Habisnya Vika lapar, Kak. Kaki Vika juga sakit. Sabar ya, Vik. Ini gue kenal sama dua anak itu yang baik. Wajah. Sialan lo ngegangguin kerjaan gue aja sih lo, hah? Emangnya ada apaan sih? Gue punya berita terhebat di abad ini. Gaya lo, pakai ngomong berita terhebat segala. Hah, kayak orang pinter aja lo. Beneran Jok, saudara gue sendiri yang lihat kalau Marsha ada di depan pasar sana. Ya, so tau lo. Ya, emangnya lo tahu apa yang namanya Marsha yang mana? Tahu dong, gua kan pernah ngeliat dia dulu. Tapi kenapa ya? Kok Marsha ada di sini? Kan dia udah dijadiin anak angkat sama Pak Akbar yang baik itu. Fik, kita istirahat di musola situ aja yuk. Siapa tahu Allah akan ngirim orang yang baik hati, yang mau ngasih kita makanan dan susu buat Rizky. Tapi kalau nggak ada gimana, Kak? Ya udah, kita sabar aja. Kita berdoa sama Allah ya. Yuk. Rizky, kita istirahat di sini ya. Joko, Marsha, loh, kalian bertiga kok ada di sini? Semalam kita nonton pasar malam, terus waktu mau pulang nggak tahu jalannya, jadi kita nyasar. Kita sampai tidur di kuburan segala. Mana kaki Vika kesandung batu. Tuh lihat bengkak. Iya Jok, makanya kita bertiga kelaparan terus dari kemarin. Mana dari tadi Rizky nangis terus karena tadi pagi dia belum minum susu. Aduh, gimana ya? Gue juga nggak bawa duit dan makanan buat kalian lagi. Gimana kalau kita cari makanan di pasar situ aja? Ya? Ayo. Jok, sayurannya udah pada busuk semua, nggak ada yang bisa diambil. Mendingan kita cari di dalam sana aja yuk. Jangan deh, kita jangan ke sana ya. Bisa gawat. Emangnya kenapa? Kita kan cuma pengen nyari sayuran sisa. Nanti kakak bisa ketangkep. Masalahnya petugas itu udah tahu kalau kakak suka nyopet di sini. Nanti kalau kakak ketahuan, aduh, bisa gawat deh. Ya udah, kita cari ke tempat lain aja ya. Lihat tuh. Ibu itu buang sayuran sisa. Kayaknya kita masih bisa makan sayuran itu deh. Yuk. Kita masih bisa masak sayuran itu. Tapi kita butuh tempat untuk masak sayuran itu ya. Ayo ikut gue. Kemana, Kak? Udah. Katanya mau makan. Ayo ikut. Pak, saya pinjam kalengnya ya, Pak. Oh, silakan, Dek. Boleh kan, Pak? Boleh, silakan.
Makasih ya, Pak. Sama-sama. Pak, tolong pinjam koreknya, Pak. Nanti kembaliin ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Makan dulu, Bang. Seharian abang belum makan. Aku nggak lapar. Kamu aja yang makan. Aku lagi mikirin anak-anakku, dia sudah pada makan apa belum. Rizky sudah minum susu apa belum? Gimana kalau dia benar-benar belum pada makan? Kapan nih selesainya? Vika udah lapar. Iya, sabar ya, Fik. Tunggu sampai matang dulu, ya. Jok, nih gue udah nemuin piring sama sendok bekas. Udah gue cuci kok. Ya. Nah, Marsha, ini buat ngaduknya. Ada rasanya sih, Kak. Ya iyalah, Fik. Kan nggak pakai bumbu. Ya udahlah, makan aja. Yang penting perut kita nggak lapar lagi. Mana? Udah kenyang belum? Alhamdulillah. Ya udah. Karena kita semua udah kenyang, sekarang kita antar Marsha, Vika, dan Rizky ke rumahnya Pak Akbar. Sebelum kita kepergok sama bos. Iya, bisa bahaya kalau sampai bos nemuin kalian. Nih, Jok. Jok, tolong pegangin Rizky ya. Aku mau cuci tangan dulu. Itu mereka, Bang. Itu mereka, Bang. Vika sama Rizky, Bang. Kurang ajar. Jadi mereka yang nyulik anak-anakku. Vika! Rizky! Vika! Ayo, Bang. Bapak. Vika! Vika! Kamu baik-baik aja, nak? Vika? Ayo. Mau kemana lo? Mau lari lo ya? Hah? Lu mau lari begitu aja? Hah? Lu yang nyulik anak-anak ini kan? Ayo, mau dibawa kemana? Hah? Ayo lo. Enggak, Bang. Saya nggak nyulik mereka, Bang. Lu jangan bohong lo. Lu mau nyulik kan lo? Hah? Kamu pasti mau bawa anak-anak ini. Kamu setorin bosmu ya? Ayo ngaku. Kurang ajar. Kecil-kecil sudah jadi penjahat. Ayo ngaku. Pak, jangan, Pak. Bapak jangan. Masa? Kamu baik-baik aja, nak? Ya, Pak. Marsha baik-baik aja. Pak, Joko nggak salah. Dia justru udah nolongin Marsha, Vika, sama Rizky. Jangan pukul Joko, Pak. Bener begitu, Vika? Iya, Pak.
Maafin Bapak. Bapak udah salah sangka. Untung Bapak belum mukul anak ini. Akhirnya aku terbebas juga. Mulai sekarang tidak ada lagi tangis bayi, suara-suara rengean. Lega rasanya. Bu, siapa yang datang nih? Bapak, jangan-jangan. Aduh sayang, Marsha, Vika, kemana aja kalian? Ibu kan jadi khawatir. Pak, kalian nggak apa-apa kan? Kalian udah makan? Lapar? Hah? Makan yuk. Aduh sayang. Ibu senang sekali kalian kembali ke rumah. Bang, saya nggak tahan lihatnya, Bang. Terharu. Saya pamit aja ya, Bang ya. Po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Po. Yuk. Bu, Rizky, aku bawa masuk dulu ya. Iya, Pak. Dengar ya baik-baik. Kalau kalian berdua sampai berani bicara sama suamiku soal aku tinggalin kalian di pasar malam itu, awas saja. Lain kali aku akan tinggalin kalian ke tempat yang lebih jauh biar gak ada yang nemuin kalian. Ngerti? Ngerti nggak? Bu, cepet toh. Udah siang nih. Emangnya kita mau kemana sih, Pak? Loh, Ibu lupa ya. Kita kan mau ke pengadilan ngadopsi Marsha, Vika, sama Rizky. Adopsi, Pak? Memangnya kita punya uang dari mana? Surat-suratnya kan mahal. Sudah, Ibu tenang aja. Bapak kan masih punya simpanan kalung tinggalan orang tua Bapak dulu. Nah, kalung itu Bapak jual buat biaya anak-anak ini. Wah. Cakep banget. Pada rapi-rapi. Bener mau kemana? Mon, kebenaran kamu datang. Ikut aku yuk. Kamu nanti jadi saksi. Anak ini aku mau angkat jadi anak-anakku. Beneran, Bang? Kebetulan, Bang, saya kesini mau ngasih hadiah buat Vika. Hadiah apaan, Bang? Ada deh, ntar aja. Bang Mono nyebelin. Udah. Ayo Bu. Udah siang. Po titip ya, Po ya? Ayo. Bapak dan Ibu serius untuk mengangkat mereka sebagai anak Bapak dan Ibu? Betul, Pak. Bapak dan Ibu berjanji akan menyayangi dan memperlakukan mereka sebagai anak kandung Bapak dan Ibu dan mencukupi segala kebutuhannya. Iya, Pak. Sekarang tanda tangani berkas-berkas ini. Di mana, Pak? Ayo, Bu. Sekarang Pak Muno juga tolong tanda tangani di sini sebagai saksi. Saya juga, Pak. Aduh. Saya nggak bisa tanda tangan, Pak. Cap jempol aja, Pak ya. Pak Akbar,
Bu Nani, selamat ya. Mulai saat ini, Bapak dan Ibu sudah sah menjadi orang tua bagi ketiga anak ini. Alhamdulillah. Akhirnya kita jadi satu keluarga. Terima kasih, Pak. Bu, selamat, Bu. Selamat, Bu ya. Makasih, Bang. Makasih. Selamat ya, Bang. Alhamdulillah. Ya. Ini saya ada sedikit hadiah buat keluarga baru. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah. Ini, Bang. Tapi cuma permen aja, nggak apa-apa ya, Bang ya? Makasih ya, Bang. Marsha kenapa diam aja? Marsha senang banget kok, Pak. Akhirnya, Marsha, Vika, sama Rizky bisa punya keluarga baru. Makasih ya, Pak. Oh, Ibu. Biar tahu rasa kalian bertiga. Marsha? Vika? Ada apa ini? Hah? Badan Vika begatal, Pak. Gatal? Marsha juga, Pak. Sementara Rizky badannya gatal-gatal. Coba lihat. Loh. Vika? Waduh. Bu! 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 Cepet toh! Ada apa sih, Pak? Aduh. Coba lihat ini, anak-anak ini. Hah? Badannya. Ya ampun. Loh, Bu! Bu! Kok malah pergi? Akhirnya berhasil juga. Rasain kamu. Bu! Gatal semuanya. Bu! Cepet toh! Pak, nah ini nih. Ini loh, Pak, penyebabnya. Ibu temukan ini di tempat tidur. Rupanya anak-anak ini nggak sabar nunggu sampai pagi. Pasti kalian makan permen ini semalam kan? Ya kan? Enggak, Ibu bohong. Vika nggak makan permen itu. Pak, sini. Pak. Bapak lihat sendiri kan, kalau mereka itu udah berani bohong sama nyuri. Maksudmu itu apa?
Kalau ngomong itu mbok yang baik toh. Pak, kalau ngambil permen tanpa izin, itu sama aja dengan nyuri. Ya tapi maksud mereka kan nggak begitu toh, Bu. Dia itu kan anak-anak yang baik toh. Iya, Pak. Tapi kan sebelum mereka tinggal di sini, mereka kan gelandangan di jalanan. Apalagi si Marsha itu juga bekas copet kan? Lingkungan, Pak, yang membuat mereka seperti itu. Bapak kan lihat sendiri bagaimana Vika sangat kasar sama aku. Ya aku sih ya nggak apa-apa. Tapi kan mereka nggak bisa terus-terusan didiamin seperti itu. Terus? Gimana, Bu? Kalau Bapak mau mereka menjadi anak-anak yang baik, kita harus tegas, Pak. Harus keras sama mereka. Kita ajarin yang baik-baik. Bapak benar-benar kecewa sama kalian. Kenapa kalian sudah berani berbohong sama Bapak? Kamu ngambil tanpa izin. Walaupun itu cuma permen. Lain kali, kalau kamu kepingin apa-apa, kamu kan bisa ngomong sama ibu atau sama bapak. Tapi Pak, Itu sebabnya kalian harus nurut sama omongan ibu. Kalau kalian nggak nurut, ingat, bapak akan memberi hukuman sama kamu. Tolong jaga anak-anak, Bu. Jangan lupa anak-anak dikasih obat gosok biar badannya nggak gatel-gatel lagi. Aku mau kerja karena udah siang. Nanti nggak kebagian apa-apa. Ya? Ya, Pak. Ngapain pada bengong? Cepat kerja. Kamu Marsha, cepat kamu cuci baju, cuci piring. Cepat. Dan kamu Vika, kamu nyapu dan ngepel seluruh rumah. Mulai sekarang kalian berdua tidak bisa seenak-enaknya tinggal di sini. Ngerti? Ngerti nggak? Cepat. oh Ibu. Kak, tangan Vika sakit, Kak. Maafin Kakak ya, Vika. Kakak nggak bisa jagain kamu. Ini bukan salah Kak Marsha, tapi salah Ibu Nani. Dia udah ngejahatin kita. Marsha, Vika. Mana? Mana ya? Marsha, Vika. Bang Mona. Sini. Abang punya hadiah nih. Buku bacaan. Ini. Abang nggak sengaja nemu buku ini. Abang pengen ngajarin kalian baca, terutama Vika. Marsha pasti udah pinter karena pernah sekolah. Dengerin ya. Vika dengerin.
abang ajarin nih. Pada suatu hari, ada seorang nenek-nenek memelihara seekor bebek. Bebeknya kena virus, namanya flu burung. Bang Mono, ceritanya salah. Bukunya juga terbalik. Sini, biar Vika aja yang baca bukunya. Pada suatu hari, ada seekor bebek buruk rupa. Dia lahir di antara keluarga bebek. Lalu... Stop. Waduh, ini urusannya malu kalau begini. Masa pinteran muridnya daripada gurunya? Udah, mendingan kabur aja deh. Kabur aja. Ayo, Fik, kita kejar guru bohong-bohongan itu. Yuk. Aduh. Ampun. Bohong-bohongannya jatuh deh. Ampun. Kita keroyok yuk, Kak. Enggak jadi guru bohong lagi. Ampun. Bisa lari. Oke, pas. Oke. Bang Mono akan belajar baca sekarang.